Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Hambali. Saya dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodinya Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan-landasan bimbingan dan konseling. Apa sajakah yang ada pada landasan bimbingan dan konseling? Yang pertama ada landasan filosofis, landasan psikologis, ada landasan sosial budaya, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya saya akan menjabarkan atau menjelaskan landasan-landasan tersebut. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Sekali lagi yaitu yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Apakah itu landasan psikologis? Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologis berupa diskusi oleh konselor adalah tentang yang pertama motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, ada perkembangan individu, terus ada belajar dan kepribadian. Yang ketiga ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialisasian atau kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahir ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Yang keempat atau yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratorium atau laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Sejak awal dicetuskannya gerakan bimbingan, layanan bimbingan dan konseling telah menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan, dan pengelolaan lingkungan secara ilmiah. Itu menurut MC Daniel dalam Prianto 2003. Berdasarkan uraian di atas atau berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh saya, dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah layanan profesional, bimbingan dan konseling harus dibangun di atas landasan yang kokoh. Oleh sebab itu, sebagai seorang konselor atau calon konselor atau guru BK harus mengetahui landasan-landasan tersebut.
Landasan bimbingan dan konseling yang kokoh merupakan tumpuan untuk terciptanya layanan bimbingan dan konseling yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Landasan bimbingan dan konseling meliputi landasan yang tadi ada filosofis, ada psikologis, ada sosial budaya, dan ada landasan ilmu pengetahuan. Landasan filosofis terutama terkenan atau berkenaan dengan upaya memahami hakikat manusia dikaitkan dengan proses layanan bimbingan dan konseling. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Atas nama pribadi, saya terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.